Saya nggak tahu. Saya kira Mas Ganjar udah menjawab ya. Secara prinsip Partai PDI Perjuangan itu kayak saya gitu kan, kalau mau bisnis mesti ada pakai nurani, kalau mau berpolitik ada prinsip. Nah saya kira secara prinsip sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Secara prinsip ya. Alasannya? Nah saya nggak tahu. Itu Anda mesti lihat. Kita lihat aja dulu. Kalau tiba-tiba dukung, gue nggak tahu juga kan. Orang politik kan. Oke, kalau itu kata Ahok tuh ya, PDIP sulit dukung Anies. Tapi kalau kata Bang Pangi gimana Bang? Mungkin nggak? Ya, sulit atau tidak ya persamaan kepentingan aja. Titik persamaan kepentingan itu dalam politik kan mutual understanding, saling membutuhkan. Maka apa yang disampaikan Bang Ges, mungkin nggak Anies berlayar atau nggak mungkin berlayar gitu. Apa ada operasi jahat tadi, ada operasi senyap dan seterusnya. Tapi menurut saya kemungkinan PDIP itu menjadi penyelamat untuk tidak terjadinya kotak kosong. Karena memang ada desain sekarang ini yang kita sangat sulit memahami logika menu yang disajikan ke masyarakat tuh pilihan terbatas. Hanya satu menu misalnya. Kemudian dipilih kotak kosong. Artinya kompetensi kapasitas tidak sesuai dengan selera jeroan masyarakat karena partai yang sudah menseleksi, mendesain, men-setting bahwa ini loh pasangannya cuma satu gitu. Nah, bukan tidak mungkin juga Pak Anies gagal berlayar kalau harapan kita memang ada PDIP juga di situ. Karena ada titik persamaan kepentingan. Buat nutup yang 4 kursi itu kan? Ya, menutup itu. Karena apa? Karena PDIP kan mengatakan tokoh eksternalnya ada cuma Pak Anies sekarang kan. Internalnya banyak tadi yang Ketua DPP pun juga menyebutkan hal yang sama. Nah, artinya menurut saya apa yang disampaikan Pak Ahok nggak mungkin PDIP mendukung Pak Anies ya. Tetapi kalau konteksnya nanti memang daripada kotak kosong, karena kan partai PDIP selama ini setahu saya itu kan demokrasi itu menjadi trayek perjuangan beliau. Jadi bukan soal hanya ideologi atau persamaan kepentingan atau basis programatik atau personalisasi kandidat. Ini adalah soal nggak mungkin dihadapkan masyarakat Jakarta hanya satu pilihan gitu. Nah di saat yang lain tidak dapat perahu, nggak bisa maju. Nah itu yang kemudian ada kemungkinan Pak Anies diusung oleh PDIP, di situ ada titik persamaan kepentingan yang saya cermati. Maka apa yang diragukan Bang Ges tadi bahwa jangan-jangan ini perahu nggak berlayar nih, bagaimana mau sampai tujuan, berlayar aja enggak. Nah mungkin PDIP lah yang akan memberikan keselamatan itu untuk memastikan Pak Anies bisa berlayar. Kalau PDIP mengatakan gini, tenang Bung, saya akan membawa Anda berlayar. Kan begitu keren tuh ya? Iya kan? Mungkin terjadi nggak tuh kalau dilihat dari segi prinsip antar keduanya? Kesampingkan prinsip itu gitu. Iya, artinya kan koalisi selama ini kan basisnya kan ideologi lah, spektrum ideologi. Kemudian irisan pemilih memang beda juga kan selama ini. Misalnya Pak Ahok itu kuat di utara ya, kemudian barat. Pak Anies kuat di timur ya, di selatan. Itu kan juga jelas. Tetapi kan kemungkinan Pak Anies positioning sebagai wakilnya Pak Ahok, wakilnya Pak Anies, kan titiknya susah juga membaca itu sekarang gitu. Akan yang pernah jadi gubernur di DKI Jakarta tiba-tiba berpasangan dengan Pak Anies dan Pak Ahok jadi wakilnya Pak Anies. Itu yang kan logikanya agak sulit juga untuk menemukan titik itu. Nah, apakah ada nama lain yang akan disodorkan oleh PDIP dalam kondisi yang deadlock itu? Nah, yang kedua adalah memang kalau kita konteksnya jangankan PDIP ya, Jawa Barat saja itu di luar ekspektasi kita kan. Bahwa Ridwan Kamil fix bahwa memang lawan tangguh yang berani melawan Pak Anies di Jakarta hanya Ridwan Kamil. Kemudian Ridwan Kamil harus berjudi bertaruh di Jakarta yang bukan basis pemilih beliau. Tetapi karena ini perintah partai, bisa saja ketika memang Deddy Mulyadi fix sudah didukung oleh Jawa Barat, Golkar Jawa Barat, kemungkinan ya memang Yusuf Hamka tadi yang Jakarta yang mau digeser nggak jadi. Akhirnya ditaruhlah kemudian Ridwan Kamil untuk berkontestasi meskipun dengan putus kata partai kemarin tuh kita tanya tuh. Ya, tapi ini menarik. Pasangan ini akan head to head ketika Anies dengan Pak Ahok atau Anies dengan siapapun berpasangan dengan Ridwan Kamil dengan Kaisang misalnya. Kalau memang fix di Jawa Tengah itu Irjen Lutfi Irjen Lutfi ya, bahwa dia fix didukung oleh Gerindra dan tidak berubah peta di sana. Kemungkinan Kaisang nggak akan maju di Jawa Tengah, ya artinya ditarik ke Jakarta berpasangan dengan Ridwan Kamil. Ini kan pasangan yang cukup tangguh juga dan tidak sembarangan juga menurut saya. Tapi dari segi elektabilitas kan ya belum memadai dong, ya kan? Memang belum memadai, tetapi trennya kan kita nggak tahu ke depannya. Apakah ini akan menjadi lawan tangguh yang sebanding melawan Pak Anies, atau ini memang cukup ini sama-sama putra terbaik. Ridwan Kamil adalah pernah jadi kepala daerah, Kaisang adalah dari koalisi rezimnya Pak Jokowi yang didukung oleh pengaruh Pak Jokowi dan kepuasan Pak Jokowi punya efek
untuk kenaikan elektabilitas. Nah, ketika ada dua pasangan ini menurut saya kita sudah cukup bahagia juga untuk Jakarta gitu. Ada pilihan lah ada paling pilihan tidak, yang dihadapkan antara Anies dengan Ridwan Kamil. Yang pasangannya juga misalnya tadi Ridwan Kamil dengan Kaisang, kemudian Anies dengan siapa gitu. Nah, ini justru itu lebih baik menurut saya ketimbang memang tidak ada lawan gitu, kotak kosong tadi. Jadi kita sebagai prinsip prinsipal demokrasi memang kotak kosong itu sangat miris ya itu terjadi. Jadi saya pikir demokrasi itu akan diselamatkan oleh PDIP dalam konteks itu. Untuk supaya tidak ada lawan kosong. Karena memang nggak ada lawan yang bahaya di situ. Tapi sebelum itu dijawab oleh Bang Jeko, saya ingin ke Bang Ges terlebih dahulu nih. Bang Ges, Anda pakai jaket Persija kan? Artinya kalau bicara soal yang dari Jawa Barat mau berlaga di Jakarta, Bang, modal 3,9 juta aja udah di jaket Anda loh saat ini gitu. Dengan total pemilih 8 juta sekian ya Bang ya, kalau nggak salah ya di Jakarta ini. Ini bukan hal yang berat dong ya menghadapi seorang mantan pemimpin Jawa Barat di Jakarta dong. Ya, kalau soal Persija saya dulunya MBFA ya. Jadi saya anak bola di Jakarta, klubnya MBFA yang banyak terus direkrut ke Persija gitu. Jadi bagian dari masa lalu lah. Dan jadi benar-benar menunjukkan kita memang paham Jakarta dalam konteks itu. Yang kedua, saya mengacu kepada yang dikatakan tadi bahwa Ridwan Kamil di satu sisi dengan Kaisang, di sini ada Anies Baswedan kan begitu. Itu spekulatif. Kalau Ridwan Kamil maju ke Jakarta, besar kemungkinan sudah ada operasi bahwa Anies tidak bisa maju. Nggak mungkin head to head, Bang? Nggak bisa maju. Itu Ridwan Kamil dimajukan ke Jakarta, itu berarti sudah yakin bahwa partai-partai yang mendukung Anies tidak ada garansi. Tidak memberikan tiket kepada Anies. Gitu kan garansinya dari awal-awal begitu. Bukan justru malah menambah giroh partai-partai itu untuk melawan... Seharusnya kita berharap semoga para ketua partai punya keteguhan. Saya lontarkan itu. Punya keteguhan hati untuk mau menyerap aspirasi warga. Itu yang kita inginkan. Partai sebagaimana fungsinya menyerap aspirasi warga dan memberikan kandidat terbaik untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta. Itu yang kita harapkan. Itu ngomong ke sebelah nih Bang sebenarnya Bang. Iya, kalau Ciko itu mengalami hal yang sama sebenarnya. Jadi seharusnya girohnya udah muncul ya. Harusnya girohnya udah muncul. Orang Bang Es ngomongin PKS, PKB, Nasdem. Udah gitu terbuka aja ya kan. Nggak ngomongin PDI Perjuangan. Kita berharap semacam itu. Kok malah dibareng kita? Kita berharap semacam itu. Gitu. Bahwa demokrasi berjalan dengan sehat. Ada pilihan di antara kandidat terbaik bagi warga. Harian yang banyak. Bukan sesuatu yang diputuskan oleh elit, lalu kita menerima dengan apa adanya. Tapi gini loh Bang Ges, masa pagi ini Bang Ges langsung kecil hati begitu? Ada PDI Perjuangan loh yang masih... Saya tidak kecil hati, saya tidak kecil hati, saya membaca apa yang terjadi. Kalau kecil hati saya nggak datang kemari. Iya. Berarti Bang, tapi narasi Anda Bang. Sorry. Kan dari tadi bilang PDI Perjuangan bisa menyelamatkan, ada PDI Perjuangan. Tapi kan harus kita dengerin Bang Hes. Ini sekarang Anies ada kemungkinan sama sekali nggak ada yang kosong tuh. Jadi kalaupun PDI Perjuangan sendirian nggak akan jadi juga kan? Ya itu loh maksudnya. Loh Anda juga kecil hati juga gitu melihatnya? Loh enggak kecil hati. Saya hanya kalau PDIP sendiri menjawab bisa. pertanyaan-pertanyaan seakan-akan PDI Perjuangan bisa menyelamatkan. Sementara apa yang disampaikan Bang Hes ada kemungkinan Anies pun sekarang PKS pun ada kemungkinan tidak akan mendukung. Ya, artinya seorang diri PDI Nah, kalaupun PDI ke situ kan tetap kurang. Gini, kita nggak usah mendahului lah. PKS kan sudah yakin dia bikin baleho besar di kantor DPP-nya. Mudah-mudahan. Aman kata dia gitu. Jakarta aman. Mudah-mudahan. Kita berharap, harapan kita PKS, PKB, Nasdem, PDIP, semua berada dalam jalur demokrasi yang sesungguhnya. Kita berharap. Nah, jika itu berada jalur itu menghadapi rival nanti yang konon disebut dari Jawa Ridwan Barat. Kamil nggak masuk Jakarta, Bos. Udah paten berarti gitu Bang. operasi senyap itu sudah berjalan karena Ridwan Kamil udah pasti out di Jakarta. Berarti Anies nggak maju itu menurut kesimpulannya. Apalagi hasil surveinya cuma 10%. Kan tadi kan saya bilang. Kita pakai logika aja. Bukankah kalau Bisa-bisanya ada satu orang yang hasil surveinya sedikit itu nanti akan kalau dia berani maju artinya ada upaya-upaya untuk melawan kota kosong atau melawan calon boneka ya kan dari independen dan itu yang tadi saya. Tapi bukannya sejarah Jakarta ini agak beda, agak lain di Jakarta ini. Mereka yang surveinya juga tidak terlalu
tinggi dan lain sebagainya, berpotensi. Potensi kok Justru menang, malah, ha? Bang Pangi? Ya memang Ridwan Kamil kan berjudi bertaruh di Jakarta. Nggak mudah, ini kan bukan wilayah ya. Demografi beliau belum paham juga kan. Nah memang Jawa Barat kan, tapi kenapa berani di Jakarta? Apakah betul memang kadang nggak ada lawannya? Karena ketika Anies di skip. Jadi ketika Anies nggak ada, Ridwan Kamil sangat percaya diri, level confidence-nya tinggi. Atau sebaliknya, bagi Ridwan Kamil, mau ada Anies, mau nggak ada Anies, udah tabrak gitu, maju. Jadi nggak ada masalah juga. Jadi ada kemungkinan iya, bisa enggak loh Bang Ges. Potensi yang kedua mungkin terjadi. Ya kalau misalnya memang Ridwan Kamil dapat pasangan yang cocok, kemudian partainya juga cukup kuat, itu akan menjadi yang kan membuat ketidaksetaraan, inequality kan. Jadi ini akan setara juga pada akhirnya. Nah artinya kan juga ada banyak mengatakan Pak Anies belum posisi aman. Walau memang persis posisi hari ini, elektabilitas Pak Anies kan lebih baik dibanding yang lain. Approval rating juga baik. Itu hitungannya gimana itu? Tapi kan dinamika ini ke depan ketika memang dua ini maju, itu baik untuk demokrasi karena varian menu yang disiapkan ke masyarakat tidak pilihan terbatas. Ya, itu untuk Itu masyarakat, saja untuk prinsipalnya partai di situ. bagaimana, Bang? Artinya partai tolong selamatkan pilihan rakyat. Dengan artinya Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil biarlah bertarung fair aja. Bagaimana PDI Perjuangan? Jangan di skip keluar dari gelanggang. Bertarung dalam saja. Bagaimana PDI Perjuangan memfollow up itu? Artinya suara rakyat dari grassroots ini. Benar, suara dari grassroots. Tadi kan saya sampaikan kalau kita berkaca dari hasil survei yang ada ya dari berbagai lembaga ya, dari Bank Kompas bahkan lembaga-lembaga lain, itu kan selalu antara Anies, Ahok di nomor 1 dan nomor 2. Baru nomor 3-nya Ridwan Kamil dan terpautnya cukup jauh. Gitu. Jadi artinya tadi memang harapan kita kan maunya kalau itu baiknya Anies dan Ahok maju bahkan berkontestasi satu sama lain. Dan ini nggak ada masalah tadi bahwa tarung gagasan dan betul-betul saya bisa melihat bahwa ada gagasan-gagasan berbeda yang sama-sama baik dan dirasakan oleh warga loh. Ya selama mereka memimpin buktinya apa? Tingkat kepuasan publiknya Ahok memimpin tinggi, Anies memimpin cukup tinggi. Jadi artinya ini betul-betul akan menjadi pertarungan gagasan yang jelas. Kalau kita bicara soal Pak Ridwan Kamil misalnya, dia kan membangun di Jawa Barat selama ini, walaupun dianggap sukses, tapi kan daerah yang cukup berbeda ya gitu ya. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya nggak apple to apple gitu, ya kan. Nah, tapi jangan sampai, nah maka itu dari itu, jangan sampai ada pemaksaan bahwa ini tadi teorinya Bang Geis itu juga cukup masuk akal gitu. Segitu PD-nya masuk Jakarta, artinya udah ada operasi untuk tidak membuat yang dua calon itu Anies maupun Ahok itu bisa maju kan gitu. Iya kan? Nah ini jangan. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya sudah ada sinyal seperti itu, ya PDI Perjuangan seharusnya bisa dong melawan itu gitu. Bisa dong, bisa. Tergerak nggak tapi bisa. Dikesampingkan dulu prinsip-prinsip itu. Dikesampingkan dulu prinsip-prinsip itu. Prinsip itu nggak bisa dikesampingkan. Gini, bagaimana caranya prinsip tidak dikesampingkan, tapi kita tetap bisa melawan. Nah itu yang sedang kita cari. Formula itu yang sedang kita cari. Tapi kembali lagi kita tidak menutup kemungkinan kau bergabung dengan Pak Anies, nggak menutup kemungkinan itu jangan selalu ditekan belakang. Nggak menutup, tapi kembali lagi di internal kami juga ingin memunculkan nama kader yang betul-betul pas gitu. Baik itu untuk bertarung melawan Pak Anies maupun RK atau berpasangan dengan salah satu dari mereka misalnya gitu ya. Tetapi kan hampir tidak mungkin karena kan ada pihak-pihak tentunya juga nggak pingin kita bergabung ke Kim misalnya, ya kan gitu ya. Jadi kita juga sebenarnya juga merasa kalau memang di situ ada sosok Presiden Jokowi gitu keinginannya juga kita nggak agak-agak males juga gitu kan. Bahaya nih. Terakhir nih Bang Yes, sejauh mana mungkin tugas komunikasi yang harus dibangun oleh Anies Baswedan terhadap partai-partai sebutlah Nasdem, PKB, PKS begitu. Ya, agar selamat dulu nih berlayar nanti ke Kalau KPU. soal komunikasi, Anies sudah melangsungkan komunikasi terus-menerus ya. Termasuk kepada siapapun semua. Bahkan dia katakan dia bersedia berkomunikasi dengan semua elit-elit meskipun bukan klaim komunikasi ya sebagaimana yang sudah dibantah sama Ahok kan gitu. Ya kan itu dibantah tapi dikatakan bertemu 3 kali. Jadi gini, beda narasi. Kalau Anies kan ingin narasi yang cair, yang damai, yang tidak ini. Kalau Ahok emang kan kadang-kadang suka tidak mampu mengontrol. Katanya nggak ada apa-apa, Bang. Kalimatnya sendiri kan. Jadi itulah kita nggak terlalu penting lah hal-hal yang kayak gitu. Yang penting adalah bahwa sekarang tinggal bagaimana keteguhan hati para pemimpin partai. Itu. Apakah ingin menyelamatkan demokrasi atau terserap oleh operasi jahat ini? Nah, sedikit operasi jahat ya. Itu kan apakah memungkinkan nggak bahwa Ridwan Kamil dengan Kaisang itu akan berhadapan head to head dengan Anies Ahok gitu. Kalau itu memungkinkan itu seru juga. Nah itu. Tapi Anda melihat tidak ada itu sudah kita bunyiin itu tadi Bang Pangi. Ya Anies Ahok ini persoalannya kan
ada yang kemudian mengatakan ini justru mendowngrade Pak Aniesnya. Atau segmen pemilihnya sudah memang dulu blok ideologi sudah beda. Ya. Tapi ada juga mengatakan nggak begitu. Bahwa ini justru positif karena basis segmen pemilihnya beda. Jadi tinggal merangkul, tinggal diulang lagi aja di rematch pilkada di DKI 2019 dengan konsep duet tadi itu kan. Ya, itu bisa terjadi lagi. Nah, itu kalau terjadi itu demokrasi kita selamat sebenarnya. Oke. Seberapa mungkin tapi Bang duet itu? Terakhir. Ya itu tergantung konsistensi dari pujangga demokrasi kita, ketua umum partai, sekjen partai, DPP partai itu kan tangan Tuhan sekarang. Dia yang akan memberikan menu sajian yang terbaik kepada masyarakat. Kita kan hanya deliberatif, memilih seleksi yang menu yang disediakan. Kayak kita di rumah makan, yang ada itu yang kita pilih. Nggak mungkin kita minta yang di luar yang ada menunya gitu. Nah menu itulah yang hari ini penuh kehati-hatian. Dan kita tunggu, karena biasanya mendekati waktu pendaftaran ini semua bisa terjadi, Arif Fadil. Kita akan lihat nanti menu-menu apa yang disajikan. Terima kasih Bang Panggi, Bang Ges, terima kasih. Bang Ges, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami kembali saat lagi pemirsa, tetap bersama kami.